10 asosiasi sektor usaha menandatangani Joint Position Paper atau pernyataan sikap bersama. Di antaranya adalah Kadin, Apindo, Gapmi, Asaki, dan API yang bergerak di bidang manufaktur. Mereka sepakat untuk mengajukan 6 usulan kepada pemerintah terkait PPKM level 4. Pertama, meningkatkan kapasitas industri sektor kritikal, esensial, dan berorientasi ekspor, serta industri penunjangnya menjadi 100% karyawan operasional dan 25% karyawan penunjang operasional jika telah melakukan vaksinasi 2 kali untuk seluruh tenaga kerja. Kedua, mengizinkan industri sektor non-esensial dan industri penunjangnya untuk beroperasi dengan kapasitas maksimal karyawan operasional sebanyak 50% dan karyawan penunjang operasional 10%. Ketiga, mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan bisa dieksekusi secara cepat. Keempat, mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu. Kelima, perlu adanya desain stimulus produktif bagi dunia usaha selain kesehatan dan bantuan sosial. Setidaknya ada 3 stimulus, yakni penyeragaman terkait aturan restrukturisasi, subsidi upah melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan keringanan tarif listrik. Keenam, mempercepat pelaksanaan vaksinasi di daerah-daerah perindustrian dan perdagangan. Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani mengatakan PPKM level 4 yang diperpanjang dapat memberikan dampak negatif bagi sektor manufaktur nasional. Purchasing Managers Index atau PMI Indonesia sepanjang 2021 belum pernah kembali turun ke bawah level 50,0. PMI Indonesia per Juni 2021 tercatat turun ke level 53,5 dari posisi tertinggi sejak PMI Indonesia diambil pada 2011 di kisaran 55,3. Otomatis kalau industrinya tertekan akan terkoreksi PMI-nya, akan tertahan atau mungkin akan turun. Jadi ini tergantung dari efektivitas industri kita seperti apa, katanya. Haryadi berharap penerapan PPKM Mikro Darurat yang kini diperpanjang hingga 25 Juli 2021 tidak kembali diperpanjang. Pasalnya, ada potensi berulangnya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang terjadi pada tahun lalu. Dia menambahkan, pemerintah perlu mempercepat vaksinasi dan melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi. Dia mengatakan, stok vaksin yang besar harus diikuti dengan kehadiran pusat-pusat vaksinasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi jangan berjadwal dan sifatnya ad hoc. Perlu lebih masif dan jangkauan diperluas. Kalau perlu pemerintah menunjuk fasilitas kesehatan tertentu sebagai pusat vaksin yang bisa diakses masyarakat setiap hari, katanya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Arsyad Rashid menginginkan adanya pelonggaran pada aktivitas manufaktur. Dia juga meminta proses pengadaan vaksinasi gotong royong dipermudah untuk menggenjot tingkat vaksinasi di level pekerja. Di sini kita tidak menjual, kita membeli untuk pekerja kita. Harapannya, prosesnya bisa kita lakukan sendiri oleh swasta nasional supaya pemerintah bisa fokus ke masyarakat. Kadin fokus ke pekerja, katanya. Menurutnya, meski roda ekonomi harus tetap berjalan, tetapi faktor kesehatan juga tidak bisa diabaikan.